Namaku Fitri Syaan dan kali ini aku akan menjelaskan mengapa penemuan angka nol merupakan hal penting di matematika. Nah, pasti di antara teman-teman ada nih yang berpikir, emang apa sih istimewanya angka nol? Emang beda ya angka nol sama angka yang lainnya? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan teman-teman, aku akan menjelaskan dari penemuan angka nol itu sendiri. Nah, pada peradaban Babilonia dan Sukumaya, di sana udah kenal nih angka nol, tapi bentuknya bukan seperti angka nol yang kita tahu sekarang, tapi bentuknya seperti ini. Nah, fungsinya pun bukan sebagai nilai, melainkan untuk mengisi ketidakadaan. Maksudnya gimana nih? Apa sih ketidakadaan itu? Nah, contohnya, tidak ada angka nol. 1900 akan kita tulis menjadi 19. 2000 kita hanya bisa menulisnya jadi angka 2. Nah, apa dong yang bedain angka 2 dan 2000? Nah, dengan adanya simbol angka 0 ini, memudahkan kita membedakan yang angka 2000 dan angka 2. Nah, dari pemahaman ini pun, ya, pemahaman intelektual manusia kan berkembang. Nah, dari suku Maya di Babilonia, berkembanglah suku Maya di Amerika. Simbolnya berbeda. Tadi seperti itu, sekarang menjadi seperti kerang tertutup. Nah, fungsinya juga lebih berkembang, yaitu menjadi perhitungan kalender mereka. Kan lebih upgrade gitu ya. Nah, lebih upgrade lagi di India, yang pada akhirnya angka 0 itu sudah merupakan nilai atau ada besarannya gitu ya kan. Nah, dari pemahaman ini semakin berkembang nih penelitian hingga para intelektual mengumumkan secara besar-besaran. Salah satunya adalah Al-Khwarizmi ini. Dia menyatakan bahwa angka 0 ini merupakan nilai tempat pada basis 10, teman-teman. Nah, dengan kata lain, angka 0 sebenarnya adalah angka yang terbaru ditemukan. Setelah angka 1 sampai 9 ditemukan, baru nih angka 0 ketemu. Nah, pertanyaannya, apa pentingnya si angka 0 ini di matematika? Aku akan jawab ya. Contoh pertama. Kita lagi mau nulis angka nih ceritanya. Kita nulis angka 1 sampai 9, terus kan ada space nih, nggak ada 0 ya. Kita simpulkan jadi matahari. Terus 11, 12, 19, 20 mataharinya 2. Atau dengan kata lain, kalau 30 artinya mataharinya ada 3. Nah, masih gampang sih sebenarnya kalau gini doang. Tapi permasalahan muncul ketika yang ditanya, bagaimana menulis 2040? Seberapa banyak matahari yang harus teman-teman tulis? Apakah membutuhkan satu lembar halaman? Atau bagaimana? Sulit kan? Nah, dengan adanya angka 0, maka memudahkan kita dalam menulis bilangan. Maksudnya gimana? Ya, kita nulis 2040 ya cukup gitu doang, selesai. Ya kan, teman-teman? Nah, selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari kan pinjam, minjam, kembalikan, itu kan wajar banget kan, sering banget kita lakukan. Kayak contohnya nih, aku minjam satu pulpen, nah terus aku pakai, terus aku kembalikan. Artinya apa? Aku nggak minjam atau sistemnya sudah lunas. Nah, dalam bahasa matematika, kita bisa menulisnya menjadi minus 1 tambah 1 sama dengan 0 gitu. Atau minus 5 tambah 5 sama dengan 0. Nah, kalau nggak ada 0, kita gimana ya ngerjainnya? Nah, dengan ada 0, perhitungan operasi matematika bisa selesai dengan mudah. Nah, dari perhitungan operasi matematika sederhana ini bisa dikembangkan. Seperti sekarang kan udah banyak banget ya persamaan linier atau aljabar apapun banyak lah yang bisa diselesaikan dengan bantuan si angka 0 ini. Penting banget nih angka 0. Selanjutnya itu pada basis koordinat atau koordinat Kartesius yang kita lihat di sini. Pusatnya itu adalah 0. Benar sekali, teman-teman. Angka 0 ini sangat penting di sini karena dia itu pusatnya. Kalau pusatnya nggak jelas, gimana kita bisa menyelesaikannya ya kan? Nah, dari sini juga kita tahu kalau bilangan itu ada yang negatif, ada yang positif. Terus kita juga bisa bilang kalau sistemnya itu nggak ada yang negatif, bisa ke positif tanpa melewati 0. Seberapa penting angka 0? Penting banget, benar. Nah, selanjutnya, pembeda besarnya angka yang bukan 0.
Maksudnya gimana sih angka yang bukan 0? Contohnya, angka yang bukan 0 berarti 1 sampai 9. Kita ambil satu contohnya, 1. Nah, contohnya angka 0 kita buat di depan. Berarti dia jadinya 0,1 atau 0,01. Kalau kita buat di belakang, dia jadi 10 atau 100 dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa membedakan, teman-teman, nilai besar dari suatu angka bilangan gitu. Kalau nggak ada 0, kita akan nulis 0,1 tetap 1, kita nulis 10 tetap 1, kita nggak bisa bedain itu semua. Iya kan? Nah, yang paling fresh nih buat teman-teman dalam kehidupan sehari-hari. Gimana teman-teman bisa bedain angka 1000, 10.000, dan 100.000? Kalau nggak ada 0, semuanya akan tulisannya 1 gitu. Sulit kan? Nah, dengan ada 0 nih, semua transaksi kehidupan kita, kayak beli, membeli, bayar utang, minjem utang, gitu, semua selesai dengan ada 0, lebih gampang diselesaikan. Jadi, angka 0 ini memudahkan kita. Nah, yang terakhir, ini adalah bahasa biner atau bahasa biner dalam otak komputer. Maksudnya gimana sih? Angka biner ini adalah 0 dan 1. Jadi bahasa komputer ini yang kita pakai sekarang, di mana aku berinteraksi dengan teman-teman semua di sana, karena ada nih angka 0 dan 1. Kalau nggak ada 0, belum tentu hari ini kita bisa menggunakan komputer, teman-teman. Nah, jadi segitu pentingnya lah angka 0 ini dalam kehidupan sehari-hari, dan paling penting di matematika. Karena matematika itu sebenarnya kan ada di kehidupan sehari-hari kita. Nah, jadi penting banget angka 0 ini. Seperti ini, kesimpulan yang aku bisa jelaskan kepada teman-teman hari ini, dan untuk pertemuan selanjutnya, ditunggu ya. Dah, sampai jumpa.